Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. It's nice to meet you today. I hope everyone is always doing good because this is the first meet studying English in the new academic year. Let's introduce myself to you. My name is Emma Kurniawati. Many people usually call me Emma. I was born on March 3rd, 2003 in a village called I live in Meranti. I'm a student of State Islamic University of Sultan Toha Saifuddin Jambi. Now I will take the end of semester exams course. Our material today is about the fourth sentence function. Sentences or sentences in English based on their function are divided into four types or four groups, namely declarative, imperative, exclamatory, and interrogative. These different types of sentences will have their own characteristic when in nonverbal communication due to the use of distinctive punctuation marks. Examples are exclamation marks, question marks, and periods. First, I will explain declarative sentences. Are simple sentences that aim to explain a fact, opinion, or a declaration. Simply put, this sentence only has the purpose of providing information regarding something. Sehingga penggunaan tanda baca yang sesuai adalah tanda titik. Nah, ciri-ciri kalimat deklaratif adalah yang pertama, diakhiri dengan titik, yang kedua, berisi informasi atau pernyataan, dan yang ketiga, subjek diletakkan sebelum kata kerja. Ini untuk membedakan kalimat deklaratif dari kalimat interrogatif. Contohnya, Mia and Andy will go to Yogyakarta together. Mia dan Andy akan pergi ke Yogyakarta bersama-sama. Contoh yang kedua, Sita and Rian will celebrate the birthday. Sinta dan Rian akan merayakan ulang tahun. Itulah contoh kalimat deklaratif. Nah, biasanya diakhiri dengan tanda titik karena merupakan pernyataan. Dan isi dari kalimat ini mencakup sebuah fakta atau opini dari penyampainya. Nah, yang kedua yaitu imperatif. If imperative sentence is a command sentence in English, not only orders, we can also send requests and warnings. Karena kalimat ini merupakan sebuah perintah, imperative sentence biasanya diakhiri dengan exclamation mark atau tanda seru, dan pada jenis kalimat permintaan atau imperatif sentence juga bisa diakhiri question marks atau tanda tanya. Nah, kalimat imperatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kalimat perintah atau imperative sentence. Contohnya, don't forget to take a bath when you arrive at home. Jangan lupa mandi ketika sampai di rumah. Perintah pada contoh kalimat tersebut diawali dengan kata jangan lupa dan diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua yaitu kalimat peringatan atau warning sentence. Contohnya, mind your footsteps. Perhatikan langkah kakimu. Nah, pada contoh kalimat tersebut diawali dengan kata perhatikan dan diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya yaitu kalimat permintaan atau request sentence. Can you help me to clean the board? Bisakah kamu membantu aku untuk membersihkan papan tulis? Nah, kalimat permintaan ini memiliki makna meminta bantuan kepada orang lain dengan cara bertanya sehingga diakhiri dengan tanda tanya. Nah, contoh sentence yang ketiga ada exclamatory sentence.
An exclamatory sentence is a sentence that describes and expresses enthusiasm, happiness, or anything else that requires an exclamation point in its use in nonverbal communication. Nah, konteks yang digunakan tidak terbatas hanya pada antusiasme, namun segala sesuatu yang bisa memerlukan tanda seru di dalam penggunaannya. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang tentang sesuatu secara spontan, perasaan bahagia, sedih, heran, dan sebagainya. Pada bagian akhir exclamatory sentence, ini selalu diakhiri dengan tanda baca seru atau exclamation mark. Contohnya, this coffee is so black. Kopinya sangat pahit. Nah, jika kita sedang mencicipi makanan atau minuman, kita pasti spontan ya mengucap, ih rasanya tidak enak. Nah, dari contoh di atas, itu termasuk ketidakspontanan orang yang sedang meminum kopi yang sangat pahit. Sentence yang keempat ada interrogative atau an interrogative sentence is a sentence that asks a direct question and always ends with a question mark. Interrogative sentence adalah kalimat yang mengutarakan pertanyaan. Tujuan dari kalimat ini adalah mendapatkan jawaban dari orang yang bersangkutan. Biasanya dan pada umumnya kalimat ini akan dimulai dengan kata who, what, where, when, why, how, atau do, dan diakhiri dengan tanda tanya. Jenis-jenis interrogative sentence dibagi menjadi 4, yaitu diantaranya adalah yes/no question, alternative question, WH question, and T question. Yang pertama yaitu yes/no question. Yes/no question merupakan salah satu jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya terdiri dari dua pilihan, yakni yes or no. Jadi, ketika kamu dihadapkan pada yes or no question, kamu memilih salah satu di antara yes atau no untuk menjawabnya. Contohnya, may I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam penamu? Dan yang kedua ada alternative question. Pertanyaan yang menawarkan pendengar pilihan dua atau lebih alternatif. Alternative question menggunakan koordinat conjunction or untuk menghubungkan antar pilihan jawabannya. Contohnya, would you like some coffee or tea? Apakah kamu suka kopi atau teh? Nah, dari contoh tersebut, seseorang menanyakan dua pilihan alternatif. Dan yang ketiga ada WH question. Kalimat ini dimulai dengan WH question. Yang dimaksud dengan WH question adalah what, where, why, when, which, who, whom, was, serta how. Dalam bahasa Indonesia, kita biasa mengenalnya dengan nama 5W plus 1H, ditambah dengan was, whom, dan which. Contohnya, who is the main character in Dylan movie? Siapakah tokoh utama dari film Dylan? Selanjutnya ada take question. Take question is a short question in the form of a linking verb, be or auxiliary plus not pronoun which is added at the end of the sentence. Hal yang harus diperhatikan adalah jika kalimat ini berupa kalimat positif, maka kalimat tanyanya berupa kalimat negatif. Sebaliknya, jika kalimat awal berupa kalimat negatif, maka kalimat tanyanya berupa kalimat positif. Contohnya, she likes cupcakes, doesn't she? Dia suka cupcake, iya kan?
Itulah pembahasan tentang the fourth sentence function. Well, thank you for watching guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.